wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Zulam Habibi selaku pendamping RW 04 tahun 2022. Jadi terima kasih kepada para RT yang sudah menyempatkan hadir dan juga terima kasih kepada perwakilan PKK, Dawis, dan juga Karang Taruna Unit 04. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya kita hari ini bisa berkumpul dan bergabung dalam Zoom meeting untuk membahas rembuk RW 04. Guna mempersingkat waktu, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita membaca bersama dengan membuka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua RW 04, Bapak Sudiarna. Pak Sudiarna, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi. Yang saya hormati Bapak Saiful, yang saya hormati Bapak yang lainnya di Keluar Mangga Selatan, yang saya hormati para Ketua RT sampai 13, yang saya hormati juga Bapak LMK RT 4, dan yang saya hormati juga pada undangan yang lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, tapi pengurus yang saya hormati saya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala, kita masih berikan nasihat walafiat matan RW. Salam kita persembahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, sahabat dan pengikut sampai kiamat. Bapak sekalian, saya ketua mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak dan Ibu RT yang telah antusias untuk mengajukan hal-hal yang diperlukan di RW masing-masing. Dan untuk itu juga saya terima kasih kepada Pak Habibie dan Pak Sanusi yang telah bekerja keras untuk melaksanakan acara ini. Mudah-mudahan acaranya dengan berlangsung dengan lancar dan berlangsung dengan lancar dan itu saya serahkan selanjutnya kepada Pak Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudiarna. Selanjutnya sambutan dari perwakilan tim monitor Kelurahan Manggarai Selatan, Bapak Effendi. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Suara saya kedengaran enggak? Alhamdulillah kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak RW, Bapak RMK, Bapak Ibu RT, Karang Taruna, ada Ibu PKK, Sumanti, Persawisma, dan peserta Zoom dalam rangka rembuk RW 04 yang hadir pada malam hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan bahwasanya pada malam hari ini pelaksanaan rembuk RW dilaksanakan walaupun secara daring. Karena ini memang seperti kita tahu bersama bahwa PPKM baru saja naik ke level 2. Artinya ada beberapa ketentuan yang memang mengharuskan kita untuk terus menjaga stamina kita, menjaga prokes COVID ini sehingga bisa
kita bersama-sama melaksanakan tugas disesuaikan dengan PPKM level 4 yang ada sekarang. Bapak Ibu semua, terkait dengan rembuk RW ini adalah kegiatan yang tiap skala pencarian ya kita. Nah itu pada malam hari ini mudah-mudahan dapat disampaikan usulan-usulan terkait dengan rencana pembangunan di wilayah RW 04. Tentunya pendamping rembuk RW 4 hadir ya untuk dapat memonitor masukan-masukan, saran dari para ketua RT, dari warga masyarakat yang memang wilayahnya memang harus diusulkan. Dan memang dari ketahuan-ketahuan memang realisasi dari yang nantinya kan setelah rembuk RW, nanti kan kita rembuk musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, sampai nanti tingkat kota kan begitu. Ada permasalahan klasik yang memang kadang-kala ditemukan nih misalnya. Kenapa sih usulan-usulan yang sudah diusulkan beberapa tahun terakhir misalnya belum juga direalisasi. Terus juga ada beberapa usulan-usulan yang memang karena terkendala misalnya beberapa 2 tahun ini kita terkendala COVID ya. Mungkin itu tetap saja menjadi usulan yang memang harus kita masukkan dalam rembuk RW 04. Ada beberapa ketika misalnya dalam masa pandemi COVID juga ada beberapa wilayah-wilayah juga yang juga direalisasikan gitu. Misalnya kalau nggak salah misalnya untuk saluran. Ya, ada beberapa memang saluran yang memang sudah direalisasikan, terus pengaspalan dan semacamnya. Nah, makanya Pak RT atau warga memang harus dimonitor ya. Misalnya ada program pembangunan dari sumber daya air atau Bina Marga atau yang khusus nanganin masalah lampu jalanan itu terus dimonitor. Wilayah-wilayah mana saja yang sudah tercover dan wilayah-wilayah mana saja yang memang membutuhkan perbaikan dan segala macamnya. Kita berpikir bahwa setiap kali kita rembuk, setiap kali kita melaksanakan musrembang, tetap kita kedepankan optimisme di dalam pikiran kita masing-masing, khususnya untuk wilayah RW 4 ya. Karena lambat laun pun misalnya kalau misalnya kita cek misalnya di daftar usulan-usulan, lambat laun tuh usulan-usulan yang kita sampaikan jika memang memungkinkan dilaksanakan itu akan dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya di Manggis berapa tuh di depan Musholah Al-Hidayah misalnya. Itu saluran sekecil itu sedapat mungkin bisa direalisasikan walaupun kiri kanannya itu ada fondasi orang. Makanya nanti ketika mengusulkan memang harus benar-benar melihat secara existing di wilayah dan juga kemungkinan misalnya usulan ini masuk atau tidak gitu. Nah, nanti ketika usulan-usulan yang kita sampaikan secara fisik, ada juga usulan yang disampaikan pelatihan-pelatihan, ada juga nanti yang tidak tercover bisa dimasukkan ke dalam usul ya khusus pendamping nanti langsung diinput ke usulan langsung. Itu akan sampai seperti itu. Tapi sejauh pemandangan kita bersama-sama nanti bisa di cross check bareng-bareng di lingkungan RW 4. Mungkin usulan-usulan yang memang tahun 2021 ini tidak direalisasikan dan itu masuk hitungannya secara existing di lapangan, nanti Pak RT, Pak LMK, Pak RW nanti untuk dapat diusulkan kembali untuk dapat penekanan di tingkat Sudin atau dinas yang terkait pelaksanaannya itu seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi
selamat kepada para warga RW 04, aparat yang ikut dari mulai Pak RW, LMK, RT, dan semua jajaran di bawahnya melaksanakan rembuk. Mudah-mudahan hasil rembuk ini adalah yang baik, kemudian realisasi di tahun 2023 tentunya. Karena kalau kita sekarang 2022 kita usulkan, realisasi itu di 2023. Ya, mudah-mudahan semakin kemari wilayah kita semakin tertata, semakin rapi, dan sesuai dengan harapan daripada warga masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan rembuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Effendi atas sambutannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pendamping RW di 2022 ini sudah melakukan sosialisasi dan juga mengumpulkan data dari RT 1 dan RT 3 sampai RT 13. Berikut akan saya paparkan dalam PowerPoint. PowerPoint-nya sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Ya. Ya, baik, saya mulai. Jadi pada rembuk RW 04 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet tahun 2022. Pertama itu profil wilayah RW 04 Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet. Periode kali ini Ketua RW dipimpin oleh Pak Sudiarna, yang mana alamat kantor RW di Jalan Saharjo, Gang Manggis 2, RT 9, RW 4, dengan jumlah penduduk 1.275 dan jumlah kartu keluarga 245 serta jumlah RT ada 13. Jadi pada rembuk RW tahun ini prioritas RW 04 dalam menentukan pembangunannya sudah disusun dalam 3 prioritas. Yang pertama itu infrastruktur jalan, yang kedua pelatihan ketenaga kerjaan, lalu yang ketiga infrastruktur kawasan permukiman. Sejauh ini data yang sudah kumpul atau usulan sudah kumpul dari RT 1 sampai RT 13 adalah sebagai berikut. RT 1 dengan Ketua RT Ibu Sri Sunaah mengusulkan pelatihan ketenaga kerjaan. Iya, betul. Yaitu pelatihan SIM-A. Benar, Ibu? Betul. Oh ya. Sejauh ini sudah dicoba di-input, tetapi mungkin sedang ada masalah pada dukcapilnya. Jadi kakak dan nick-nya itu tidak bisa di-input. Nanti belum dikonsultasiin lagi ke teknisi Musrembang. Tapi sejauh ini usulannya masih satu ini ya, Bu? Iya. Oke, lanjut. 2 orang itu ya, Pak ya? Oh iya, yang 2 orang. Satu Ibu Sri Sunaah, yang satunya lagi Bapak Yudi. Yudi Irfandi ya. Iya, benar, Pak. Benar, Ibu. Tapi kenapa Pak nick-nya belum masuk? Ya, jadi belum masuk di input, kenapa Pak? Di website musrembangjakarta.go.id itu udah diinput dengan sesuai nick dan kakak yang tertera, tetapi profil masih belum bisa ditemukan, Bu. Jadi kemungkinan ada error, mungkin lagi ada permasalahan karena banyak yang menginput se-Jakarta gitu. Biasanya Mas Bibi itu sistemnya dia biasanya. Iya kan, makanya. Nanti tetap dicoba diinput-input terus kok. Oh gitu. Iya. Ya, makasih, kita tunggu aja. Oh iya, Bu. Nanti untuk usulannya kabar selanjutnya, Bu, saya kabarin. Iya, makasih Pak Bibi. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Adik ya. maaf Bu RT. Nggak apa-apa, Bu. Adik Habibi ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi lanjut ke RT 2, di mana Pak RT-nya itu Bapak Iwan. Dia mengusulkan usulan kegiatan itu peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang dengan tipe kegiatan fisik, di mana permasalahan yang terdapat itu ada jalan yang tidak rapi
dan juga butuh diaspal. Alamat lengkapnya itu ada di Jalan Manggis 1, RT 2 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Tapi berhubung Pak Iwannya belum datang, berarti saya hanya memaparkan dulu saja berarti. Lanjut ke RT 3 dengan data yang udah dikumpul itu dengan Pak Pak RT-nya itu Bapak Murtado mengusulkan kegiatan yang sama dengan RT sebelumnya, yaitu peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang. Dengan tipe kegiatan fisik, di mana permasalahannya itu sama, ada jalan yang berlubang. Alamat lengkapnya itu di Jalan Manggis 4, RT 3 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Untuk lokasinya seperti yang ada di foto yang tertera di PowerPoint, jalan itu sudah tidak rapih lagi dengan usulan jalan berlubang, jadi minta diaspal gitu, RT 3. Alamatnya maaf, Mbak Bibi, bukan Jalan Manggis 4 itu, Jalan Manggis 2. Masuknya ke Manggis 2 berarti Jalan ya? Manggis 4. Masih Manggis 4 itu soalnya. Manggis 4 Gang Jawa. Kalau di denahnya sih sepanjang itu masuknya Gang Manggis 4, Pak. Oh. Iya. Yowit. Nanti ada denah lengkapnya juga. Oke, saya lanjut di RT 4. RT 4 itu dengan Pak RT-nya Pak Sanusi. Usulannya masih sama, kegiatannya peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang dengan tipe kegiatan fisik, di mana permasalahannya sama juga, terdapat jalan yang berlubang sesuai dengan foto yang tertera. Dengan alamat itu Jalan Manggis 4, RT 4 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Gimana Pak Sanusi? Udah sesuai dengan usulannya? Sesuai dengan usulan yang kita usulkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Sanusi. Selanjutnya dari RT 5 dengan Ibu RT-nya Ibu Puspita mengusulkan kegiatan peningkatan dan perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang dengan tipe kegiatan yang sama, tipe kegiatan fisik, di mana ada masalah jalan yang berlubang. Dengan alamat lengkap itu Jalan Manggis 4, RT 5 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet. Oh, dilanjut aja berarti. Selanjutnya ada usulan dari RT 6 dengan Pak RT-nya Bapak Soeharto mengusulkan kegiatan peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang dengan tipe kegiatan fisik. Permasalahannya itu sama seperti yang sebelumnya, ada jalan yang berlubang seperti foto yang tertera. Jalanan butuh diaspal lagi. Lalu alamat lengkapnya itu ada di Jalan Manggis 6, RT 6 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet. Ya, halo. Iya. Oh, masuk. Gimana, Pak? Iya, iya betul. Oh, iya. Ya, kemarin udah saya informasikan kepada warga, yang mana warga yang itu usulan dulu, Pak. Jadi mohon ditindaklanjutin. Namun sebelumnya kemarin itu saya akan melanjutkan informasi itu kepada menginformasikan bahwa untuk dilanjut atau tidak. Nah, Bapak salah satunya bilang begini, warga di sini semua pada cuek, Pak. Jadi nanti yang bertanggung jawab siapa kalau begini begitu. Akhirnya saya bilang sama Bapak itu waktu itu gitu. Halo. Halo. Ya Pak, kedengar Pak, lanjut. Ya. Jadi ini Pak, kalau nanti di aspal atau gimana, itu kan rumah warga itu nanti kan kalau kebanjiran masuk Pak itu airnya.
airnya masuk ke rumah kan gitu. Jadi ada rumahnya yang lebih pendek, lebih rendah daripada gang. Nanti kalau di aspal jalannya kan akan tinggi, jadi takutnya nanti warga malah nggak setuju kan gitu. Jadi mohon atau di cancel dulu gitu kali ya. Jadi begini Pak, setelah diskusi juga, kan waktu itu yang terdapat Halo. masalahnya itu, halo Pak, kedengaran suara saya? Halo, ya Oh kedengaran. ya. Jadi waktu itu kan yang terdapat kendala itu adanya di dalam gang dekat rumah Bapak ya Pak. Iya. Nah, betul. sedangkan yang diusulkan di RW kali ini, yang udah diomongin juga sama Pak RW dan Pak Maman selaku LMK, jadi itu di jalan yang arah ke Masjid Tetakwa Pak. Jadi tidak kena ke gang yang Bapak itu, tapi itu masih masuk kawasan RT 6 gitu. Oke. Yang di samping masjid ya Pak ya? Iya, yang itu. Halo. Oh, oke. Setuju kalau di situ setuju. Oke, setuju. Baik Pak. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, dilanjut ke RT 7 dengan Bu RT-nya itu Bu Nur Hayati. Jadi sempat dibilang kalau Ibu itu kan setuju dengan apa yang akan usulkan. Jadi setelah diskusi itu, usulannya itu tentang peningkatan atau perbaikan saluran drainase atau saluran mikro sampai dengan PHB dengan tipe kegiatan fisik. Permasalahannya itu ada di salur got yang terlalu kecil sesuai dengan foto yang tertera itu. Ya. Dengan alamat Jalan Manggis 4, Gang Alwi Said, RT 7 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Ibu. Ya, gimana Bu? Betul, Kira-kira Pak. setuju? Setuju, Pak. Ada usulan lagi Bu? Apa ini udah cukup? Cukup ini. Untuk saat ini ini dulu aja dulu. Cukup. Oke. Ya, untuk saat ini dulu. Ya. Oke. Ya, makasih banyak Ibu. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada di RT 8 dengan Pak RT-nya Bapak Nasoka. Waktu itu juga Pak RT sempat menyerahkan usulannya itu bisa ditentukan dengan oleh pendamping, dan juga saya juga mendiskusikan dengan Pak RW, Pak Maman selaku MK, dan juga ada Pak Sanusi. Jadi usulan kegiatannya itu peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang dengan tipe kegiatan yang sama, itu fisik, di mana permasalahannya itu sama dengan jalan-jalan yang sebelumnya, ada jalan yang tidak rapi atau sudah rusak di bagian pinggir. Seperti foto yang tertera itu. Jadi emang butuh diaspal lagi. Dengan alamat lengkapnya itu ada di Jalan Manggis 4, RT 8 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Gimana Pak Nasoka? Tadi sudah hadir di Zoom saya lihat. Halo. Halo Pak, masuk suaranya. Masuk suaranya Pak. Nah, jadi itu yang pertama disampaikan. Kedua, kemarin kan saya sudah selipkan bicaraan sama Bang Habibie. Iya. Di mana lingkungan kita itu jadi nyaman dan aman. Nah, ini kan terkait dengan buka tutup pintu yang masuk ke dalam lingkungan warga, karena pada jam-jam tertentu seharusnya kan tidak berdering, tidak berisik dengan lajunya kendaraan bermotor. Ya kan? Seharusnya mereka sudah mengerti dan bisa memahami ini jam berapa kita harus mengendarai sepeda motor dengan kecepatan atau mungkin dengan suara klakson atau mungkin knalpot. Jadi kalau kita mau bisa mendapatkan kenyamanan, setidaknya kan pintu yang ada itu dimanfaatkan. Saatnya ditutup kapan, saatnya ditutup kapan. Hingga warga yang ada di sekitar itu merasakan nyaman bisa istirahat dengan enak. Lebih
di antara warga kita kan ada yang sakit, punya anak bayi, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang ketiganya, kita itu perlu keindahan, Mas Habibie atau Bang Habibie. Mari di mana kita menjadi indah, dipandang enak, nggak gersang, nggak kurus, nggak apa gitu. Nah, ini perlu adanya penghijauan. Nah, penghijauan ini apakah kita bisa manfaatkan untuk bisa dapatkan dari perhatian dari pemerintah daerah untuk adanya penghijauan. Itu aja Bang Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mau sedikit menjawab ya Pak. Kan untuk yang buka tutup pintu itu sebenarnya bisa dirembukan secara langsung dengan RT, RT dan juga RW yang sekiranya wilayahnya berdekatan gitu dengan wilayah RT 8 maksudnya. Soalnya untuk pengajuan buka tutup pintu itu kan memang tidak termasuk di dalam rembuk RW. Gitu ya. Dan juga untuk keindahan wilayah karena penghijauan tidak masuk ke dalam template usulan rembukan itu. Jadi salah satu bentuk keindahan yang bisa diusulkan itu ya dengan perbaikan jalan gitu, Pak. Begitu. Oke, Bang Habibie, terima kasih. Jadi Sama-sama. maksudnya itu kan pintunya itu kan sudah ada. Nah, pintunya ada. Kalau mau dibuka tutup itu mungkin rontok itu, Mas. Ya, pintu besinya itu udah rontok, udah karatan, nggak karu-karuan gitu. Jadi apakah bisa dimanfaatkan ini untuk diusulkan? Apakah dia itu termasuk di dalamnya kategori rembuk ya? Dalam pamfletnya ada atau enggak itu? Nah, itu kalau memang itu bisa dimasukkan, untuk itu sih tidak termasuk, Pak. Tidak termasuk di dalamnya. Ya, makanya. Tidak mungkin ada, kalaupun misal digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, bisa diomongin langsung dengan Pak RW apa RT atau warga yang sekitar situ setuju apa enggaknya ditutup jalan. Begitu sih Pak mungkin. Ya, bukan ini Mas Habibie yang aku maksud itu pintu besinya itu sudah tua. Maka itu bisa dimasukkan dalam pamflet. Karena kalau mau dibuka ditutup itu kalau barangnya rontok tua gapuk itu kan ya nggak bisa didorong dibuka didorong tutup kan nggak bisa rontok itu nanti Mas. Itu aja Bang Habibie. Terima kasih. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Usulan itu berarti saya tampung dulu aja ya Pak. Lanjut ke RT yang lain. Selanjutnya di RT 9 dengan Pak RT-nya Pak Supandi. Jenis usulannya itu mirip usulan kegiatan peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang. Dengan tipe kegiatan fisik, permasalahan itu mirip-mirip dengan yang sudah dirasakan RT-RT sebelumnya yang mana jalan sudah tidak rapi seperti yang tertera di foto, di mana jalan itu juga butuh diaspal gitu. Alamat lengkapnya itu ada di Jalan Manggis 4, RT 9 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Pak Supandi nggak masuk tadi ya? Baik, lanjut aja ke RT 10. Di mana RT 10 ini Pak RT-nya itu Sustiawan Teguh atau bisa dipanggil Om Teguh. Jenis usulan kegiatannya itu peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang. Di mana tipe kegiatan itu tipe kegiatan fisik yang juga permasalahan itu mirip-mirip dengan yang sudah dialami gitu di RT-RT lain. Di mana jalan yang tidak rapi dan juga butuh diaspal seperti yang tertera di foto yang ada di PowerPoint. Alamat lengkapnya itu ada di Jalan Manggis 6, RT 10, RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Gimana Om Teguh atau Pak Teguh dengan usulannya?
Ya, alhamdulillah udah ini sudah terusulin nih untuk RT 10 RW 04. Kalau memang usulan itu memang ya semoga aja bisa terrealisasi nih ke depannya, maksudnya ya maksudnya agar segera mungkin agar tidak jadi kerusakan yang lebih parah, karena sebelum ada kerusakan ini sih sebenarnya sudah saya usulin tapi belum terrealisasi, makanya lah sama masyarakat, sama Pak Maman dan warga kita benarkan gitu. Sama mungkin satu lagi, Bibi, sama penerangan lampu jalan yang daerah situ juga tuh Mas Bibi, di antara RT 6, RT 9 dan RT 10 di Gang Manggis 6 juga itu maksudnya, biar ada penerangan jalan mungkin. Ya, di luar Lembok Parolan itu, tepatnya pas tikungan itu kan rada gelap tuh, mungkin jadi rawan apa ya, rawan ini kali ya, apa resiko untuk apalagi kalau malam gitu kan, bisa tabrakan antara sepeda atau nggak motor atau nggak orang dengan motor, itu bisa seringkali. Ya, terima kasih Mas Bibi. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Untuk usulan selanjutnya berarti saya tampung dulu aja dari RT 10, ada usulan tambahan yaitu terkait penerangan jalan dengan wilayah yang masih berdekatan gitu ya Pak. Selanjutnya dengan RT 11 dengan Pak RT-nya itu Pak Irwan. Jenis usulannya itu masih sama, peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang dengan tipe kegiatan fisik. Jadi RT 11 itu ada 2 usulan dengan permasalahan yang mirip-mirip juga. Jadi yang pertama itu ada aspal yang mulai terkelupas dan juga berlubang. Lalu juga ada jalan yang berlubang serta dua-duanya itu memang butuh diaspal sesuai dengan foto yang sudah tertera di gambar. Bapak Irwannya udah masuk ke Zoom. Oh, sepertinya tidak ada ya. Baik, lanjut aja kalau gitu dari RT 12 dengan Pak RT-nya Bapak Sulaiman. Jenis usulan kegiatannya itu sama seperti RT sebelumnya lagi, peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang dengan tipe kegiatan fisik, di mana permasalahan itu sama lagi dengan RT-RT sebelumnya, terdapat jalan berlubang dan tidak rapi serta butuh diaspal. Lokasinya itu ada di Jalan Manggis 6, RT 12 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet. Selanjutnya dari usulan RT 13 dengan Pak RT-nya itu Pak Muhali. Jenis kegiatannya itu usulan kegiatan sama seperti sebelumnya, peningkatan atau perbaikan jalan lokal dan jalan lingkungan atau orang dengan tipe kegiatan fisik, dan lagi-lagi sama permasalahannya itu dengan ada jalan yang berlubang atau jalan yang tidak rapi serta jalan yang butuh diaspal sesuai dengan foto yang sudah tertera di PowerPoint. Begitu. Dengan alamat lengkapnya itu ada di Jalan Manggis 9, RT 13 RW 4, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Bagaimana Pak Muhali dengan usulannya? Boleh Pak ngomong. Halo, Pak Bibi. Masuk ya? Ya, terima kasih atas usulan saya dimaksud. Usulannya sudah sesuai Pak, berarti? Ya, sudah baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Ya.
selanjutnya itu dari sekian banyak yang sudah diusulkan untuk mempermudah apa ya, untuk mempermudah penanganan lokasi atau gambaran lokasi. Jadi di sini ada denah di mana usulan-usulan RT sudah diusulkan sesuai dengan gambar yang tertera. Oh, udah. Jadi sesuai dengan gambar yang tertera. Jadi wilayah-wilayah yang diusulkan itu ada di sekitaran sini, di mana RT 2 ada di daerah dekat lapangan, dan di RT 4 itu pas masuk ke Gang Manggis 4-nya, RT 5 ada di seterusnya, itu lurusan dari Gang Manggis 4 lagi. Untuk RT 3 itu ada pas di mana masuk gang sesudah belokan masuk dari Pegadaian. Lalu juga di RT 8 arah mau ke kantor RW maksudnya. Untuk di RT 7 di mana saluran gotnya itu ada di dalam gang yang perkiraan letaknya ada sesuai dengan denah yang tertera. Lalu RT 9 itu lokasinya berdekatan persis dengan kantor RW. Dan RT 6 dan RT 12 usulannya yang hampir berdekatan juga, di mana ada dua-duanya jalan berlobang arah mau keluar Masjid At-Taqwa. Lalu di RT 10 ada di belokan sesudah kantor RW, dan juga di RT 11 di mana itu dari kantor RW tinggal lurus, dan usulannya itu ada berdekatan dari situ, dari rumah Pak RT-nya juga. Lalu yang terakhir di RT 13 itu usulannya sangat berdekatan dengan rumah Pak RT 13 di Jalan Manggis 9, begitu. Baik, kemungkinan sekian dari paparan yang dapat saya sampaikan. Bila mungkin ada diskusi atau usulan tambahan, bisa langsung disampaikan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada usulan yang mungkin kurang atau yang baru terlewat di pikiran kita semua, atau mungkin dari perwakilan PKK Dawis atau dari perwakilan Karang Taruna Unit 4, apa mungkin ada usulan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Karang Taruna RW 04. Ya, terima kasih untuk Bapak Habibie atas semua paparan dari RT-RT yang ada di RW 04. Dan tidak ada masukan yang lain. Oke, terima kasih Mas Fadel, perwakilan dari KTU 04. Apa ada lagi yang ingin menyampaikan usulan atau sedikit yang masih mengganjal? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan, mungkin sifatnya bukan menambahkan, mungkin istilahnya menanyakan. Usulan tahun kemarin mungkin di sini ada dinas terkait, yaitu mungkin ada dari lupa ya. Jadi intinya saya menanyakan usulan tahun kemarin itu di wilayah kami, wilayah RT 4 RW 4 itu dalam usulan sudah 3 kali usulan
ini sampai saat ini belum ada realisasinya. Mungkin ada bagian atau pihak yang terkait bisa menjelaskan kenapa sampai sekarang belum terrealisasi, terutama di Jalan itu untuk rekondisi saluran air yang di Manggis 4 itu sampai sekarang belum mungkin bisa dijelaskan gitu. Nah, itu yang perlu saya tanyakan. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait usulan yang udah pernah diusulkan ya Pak dari tahun-tahun sebelumnya, di mana udah 3 tahun usulannya itu emang belum terrealisasikan berarti kan? Jadi kan sesuai dengan mekanisme pengusulan di Musrembang ini, di mana yang pertama itu dari tahap RT atau tingkat RT mengajukan usulan gitu Pak. Lalu dikumpul sama RW. Setelah dikumpul di RW itu, setelah menentukan prioritas mana yang penting, mana yang harus dilakukan, mana yang dimasukkan ke nomor 1 prioritasnya, dibawa lagi itu ke tingkat kelurahan. Di mana kan di kelurahan itu ada banyak RW selain di RW 4 gitu dengan permasalahan yang mirip-mirip seperti saluran yang mampet atau jalanan yang rusak gitu. Yang tentunya juga kan di kelurahan itu harus mementingkan prioritas yang mana yang harus dilakukan juga gitu Pak. Jadi misalnya di RW kita atau di RT 04 itu yang mana sebelumnya ada usulan terkait saluran air, mungkin di RW 2 apa di RW 6 ada usulan yang sama gitu Pak, di mana salurannya atau mungkin daerah mereka sering terkena banjir. Nah itu tentu kan kelurahan akan memilih RW 4 apa RW 2 dulu gitu, apa RW 6 yang mana emang udah ada kejadiannya gitu, yang udah terkena musibah. Yang bisa diartiin juga, alhamdulillah walaupun kita belum direalisasikan terkait masalah-masalah, berarti emang wilayah kita itu alhamdulillah masih aman gitu Pak. Ya, walaupun belum masuk skala prioritas, berarti wilayah kita itu masih lebih rapih, lebih bagus dari RW lain yang lebih membutuhkan begitu Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Bibi. Ya, dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pihak kelurahan ada tambahan lagi apa? Pak Bibi, tadi di itu RT Pak tadi suara Pak Sanusi ya, RT 4, RT berapa? RT ada damkar tuh. Ya Pak, di RT 4. Iya. Jadi kalau memang ada tiga tahun berturut-turut itu belum direalisasikan, mungkin untuk tahun ini bisa diusulkan kembali misalnya di RT 4 untuk usulan yang memang belum direalisasikan. Dan memang untuk kita kan realisasi Musrembang itu kan memang menyesuaikan dengan anggaran yang ada ya. Jadi memang di antara sekian ribu usulan-usulan yang masuk dari sekian RT di DKI Jakarta, itu memang ada beberapa yang memang tidak masuk dan tidak direalisasikan. Namun memang tetap saja usulan-usulan yang ada di setiap rembuk memang harus kita usulkan. Mana tahu misalnya nanti ketika kita usulkan dan itu menjadi prioritas dan memang akan direalisasikan, ya memang itu nanti akan
kejadian di RT 4 kan begitu. Memang banyak faktor sih sebenarnya kenapa usulan-usulan tersebut sudah berapa kali diusulkan. Ini jadi semacam kejadian yang memang terjadi. Jadi menurut pengalaman saya memang dari sekian banyak usulan-usulan yang ada, khususnya di Mangga Selatan kan, ya mana yang lebih mana yang lebih prioritas dan tentunya mana yang memang itu masuk ke dalam anggaran. Ya. Jadi kalau kita lihat struktur anggaran kita di APBD itu kan memang untuk anggaran di 2022 semua kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik itu pasti melalui proses penganggaran. Ya, setelah nanti kita dirembuk RW, nanti musrembang tingkat kelurahan, itu sudah mulai kelihatan tuh platform anggaran yang ada tuh berapa saja yang nanti masuk kan seperti itu. Nah nanti prosesnya tidak hanya setelah dirembuk kelurahan, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, wali kota, nanti masuk lagi ke dalam himpunan usulan pembangunan yang masih prosesnya setelah dari dari pemerintah sebagai eksekutif dibahas untuk anggarannya secara di legislatif melalui rapat-rapat pembahasan. Nah, disitulah akan kelihatan postur dari anggaran kita mana-mana saja yang masuk seperti itu. Makanya tadi di awal saya sampaikan untuk usulan-usulan yang memang sudah berkali-kali tidak direalisasikan, sepanjang itu memang ketika disurvei nanti sama tim teknis itu membutuhkan penanganan, nanti itu akan jadi usulan di musrembang kelurahan. Tapi apabila nanti secara hasil kita sudah mengusulkan nanti ada tim teknis untuk survei ke lapangan, ternyata oh ini masih oke, masih bisa dipertahankan, masih bagus segala macamnya, maka nanti itu bisa jadi tidak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Seperti itu. Tapi sebagian besar tadi saya lihat hampir semua RT mengusulkan aspal ya. Iya, betul. Mengusulkan pengaspalan. Jadi ya mudah-mudahan kalau usulan pengaspalan seperti di tahun 2017, 2018 itu kan terjadi hampir sebagian besar wilayah Mangga Selatan sudah diaspal ya. Ini hanya penambahan-penambahan dan segala macamnya. Untuk saluran air sudah saya lihat tadi sudah sedikit sekali ya usulan, artinya untuk drainase, saluran air, pembuangan segala macam itu sudah bisa lebih baik. Mungkin untuk pengaspalan dan pengerasan jalanan itu yang nanti jadi prioritas utama di wilayah RW 04 seperti itu. Itu saja Pak Habibie ya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Effendi atas tambahannya. Saya lihat di sini ada perwakilan dari Damkar Tebet yang mengikuti Zoom meeting Rembuk RW 04. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Boleh, Pak, kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Iya, jadi sebelumnya saya mohon maaf, telat tadi baru dari RW 3. Jadi saya belum monitor untuk permintaan untuk damkar, jadi mohon maaf. Mungkin ada permintaan atau belum gitu, saya juga belum tahu. Nah, kalau untuk terkait kan banyak orang yang menanyakan terkait dengan pengisian, karena kan APR sudah harus diisi ulang. Nah, kita kembalikan sebenarnya APR yang ada di masyarakat itu sudah kita kembalikan gitu Pak, ke masyarakat. Jadi untuk pengisian kita kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, kalau untuk ada yang meminta permintaan atau pengadaan lagi, silakan bisa diajukan di usulan langsung gitu Pak. Jadi untuk sementara saya hanya bisa menjawab itu karena saya telat gitu Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya.
Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada masukan dari Baby. warga. Ntar aku Ya, terima kasih Pak. Tadi saya lihat Seni Agustin mengajukan tangan perwakilan dari Dawis. Ada yang mau disampaikan? Oh. Ya. Kalau nggak aku. Oh, boleh. Gimana Pak Maman? Aku mau ngomong. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak masuk, Pak Ma. Oh ya. Baik, mungkin masih terputus dengan Pak Maman, mungkin ada kendala teknis. Apa ada yang lain yang ingin menyampaikan usulan atau pendapat atau mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut terkait usulan yang sudah dipaparkan atau yang belum dipaparkan? Itu tadi itu. Ya, kok ada lagi sih? Mungkin ada tambahan lagi dari Pak RW, Pak Sudiarna. Cukup, Pak. Dari RW cukup. Oh, belum ada masukan lagi berarti ya, Pak? Kita masih menunggu buat tersambung dengan Pak Maman atau Pak RW, Pak. Waalaikumsalam. Lagi. Pak Maman suaranya nggak kedengeran Pak, putus-putus. Putus-putus Pak, maaf suaranya. Feedback, jauhin, feedback, jauhin, mic-nya jauhin ke handphone-nya jauhin. Belum, kayaknya Pak Maman belum join audio deh. Dari handphone Pak. Oh boleh, dari lagi sebelahan ya soalnya. Ya nggak apa-apa. Gimana Pak? Sekitar yang lalu tuh kami lihat sepanjang Jalan Barkah itu ada namanya untuk pemadam kebakaran. Tapi saat ini kami lihat itu udah hilang semua. Nah, kami mohon kiranya dapat dari Damkar untuk membuat kembali itu pemadam kebakaran. Karena sepanjang Jalan Manggis juga Jalan Barkah itu tidak ada satupun namanya hidran ya, hidran pemadam kebakaran. Kami usul mohon dapat kiranya dibuatkan kembali untuk menghindari masalah-masalah yang kami khawatirkan. Mungkin dapat kiranya dibuatkan seperti yang di RW 8 dan RW 9. Iwan. Itu usulan kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
seperti yang udah disampaikan Pak Maman, bisa ditanggapi juga dengan, oleh Pak Damkar dari Kecamatan Tebet. Gimana Pak? Terima kasih Pak Maman. Wow, suaranya bagus nih Pak. Sama seperti di RW 8 ya Pak ya. RW 8 Pak. Diajukannya lewat usulan langsung Pak. Usulan langsung nanti akan ditelaah. Kalau nanti ngobrol-ngobrol juga sama kecamatan terkait hidran mandiri, itu waktu terakhir tahun kemarin kita dapat 1 titik. Nah, kebetulan karena di Manggarai Selatan sudah ada di RW 8, akhirnya dialihkan di Bukit Duri, Pak. Tapi kalau untuk hidran, bisa nanti diajukan langsung. Kalau hidran kota bisa diajukan langsung di ini Pak, di usulan langsung gitu Pak. Jadi diajukan aja langsung di hidran. Sekian dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi gimana Pak Maman? Yang seperti yang sudah dijawab, untuk hidran itu bisa diusulkan melalui usulan langsung, begitu ya Pak? Melalui usulan langsung, begitu ya Pak? Dimut. Apa ada lagi tambahan atau diskusi yang ingin dilakukan di Rembuk RW 04 ini? Ya, ada tambahan sedikit, mohon maaf. Mungkin di sini ada Pak Saiful ya. Ini terkait usulan kami juga. Pak Saiful, mohon maaf, kita pernah mengusulkan pemasangan kanopi untuk lapangan tenis meja. Secara administrasi kita sudah lengkap semua, mulai dari pengantar RT, RW, kemudian ada surat pernyataan, dan informasi terakhir katanya sudah sampai di sekolah. Itu. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Mohon maaf Pak Saiful, mungkin saya ingin menanyakan sampai di mana progresnya Pak Saiful. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak RT, Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait dengan usulan langsung ya Pak Sanusi ya, itu kan masuk dalam usulan langsung. Alhamdulillah kemarin kita udah memenuhi semua ya. Cuma memang kita belum tahu juga nih anggaran dari Dispora. Ini udah direalisasi. Sepertinya kita terputus sama Pak Saiful. Kan gitu. Oh, maaf Pak, tapi bisa kenyataan diulang? sampai... Maaf, tapi sedikit putus-putus soalnya takutnya nanti Pak Sanusi kurang mendengar. Ya mudah-mudahan tapi mudah-mudahan ya tahun ini udah bisa di... Halo, tes. Putus-putus seperti suaranya Pak. Dengan halo. Dengar Pak Mas Habibi, dengar? Kedengaran Pak, cuma emang sedikit putus-putus Pak, begitu. Memenuhi persyaratan semua ya, usulan terkait dengan usulan langsung yang dari RW 4, yang semua kemarin udah disurvei belum ya Pak Sanusi ya kemarin, saya lupa deh. Kayaknya udah pernah ya disurvei ya Pak Sanusi, Pak RT. Oh, Pak Sanusinya meninggalkan Zoom sepertinya. Halo Pak Sanusi? Pak Sanusinya, oh
Udah masuk lagi apa belum? Oh, koneksinya lagi bermasalah sebentar, Pak. Oh, baik, pada intinya gitu aja pendamping. Kalau memang itu perlu diusulin lagi, kita usulin langsung lagi. Oh. Tapi mudah-mudahan itu kemarin udah disurvei, kalau nggak salah udah pernah disurvei deh. Ya, survei persyaratan kita udah ajukan juga, tapi kita belum tahu ya. Anggaran Pemda kemarin belum realisasi ya nggak apa-apa, kita usulin aja untuk nanti tahun 2000, mudah-mudahan usulan besok nanti bisa dilaksanakan karena itu usulan langsung kita. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Saya ya sama-sama Pak RT, makasih Pak RT. Kepada rekan-rekan para ketua RT ya, saya tambahkan aja untuk usulan-usulan. Kalau yang sudah ada usulan fisik, kita berharap ada usulan non fisik juga nih. Ada. Ya, jadi usulan non fisik biarin dibanyakin juga nggak apa-apa, ya kan? Di sini kan ada Karang Taruna, ada Dasawisma, ada PKK. Silakan aja kalau memang perlu untuk usulan non fisik, pelatihan apa silakan ya. Kalau dari Karang Taruna ada pelatihan SIM A, ya kan, silakan untuk mengajukan. Karena jangan terlalu kita ke fokus ke fisik, padahal non fisik juga itu penting juga kan gitu. Ya, Pak. Nah, buat anak-anak muda, buat ibu-ibu yang memang untuk pelatihan-pelatihan itu perlu juga. Jadi saya berharap ya non fisik juga harus ada kan gitu. Dibanyakin juga nggak apa-apa. Ya, kan kita usulkan mudah-mudahan itu bisa direalisasi. Baik, itu aja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas sampaiannya. Apa ada lagi yang ingin ditambahkan? Oh, jadi ada sedikit penyampaian dari Pak Maman meminta kalau misalnya ada kegiatan yang sudah diajukan itu diberikan keterangan apa itu ditunda apa dilaksanakan begitu ya Pak. Saya ingin menyampaikan. Ada lagi yang ingin disampaikan? Baik, kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, Pak RW bisa memberikan sepatah atau dua patah kata untuk menutup rangkaian rembuk RW ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih kepada semuanya, kepada pendamping, kepada Pak RT, Pak RT, Ibu RT yang telah mengusulkan apa yang dibutuhkan. Dan untuk itu mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa dilanjutkan dan untuk usulan tahun 2002 ini rencananya akan dilaksanakan tahun 2023. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW, pendamping, Pak Ilengka, para Sebelum ketua menutup RT. acara, mohon untuk para peserta membuka kamera untuk sesi dokumentasi ya. Oh, yang rata. Pak Irwan, Bu Weni, Bu Puspita, Bu Farida, Bu Dena Subi, mohon untuk membuka kameranya. Pak Didi, udah. Pak Muhali, kameranya. Kamera. Ya. Baik, gaya dulu ya. Oh iya. 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada para peserta yang sudah menghadiri acara Rembuk RW ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diusulkan dan yang sudah ditambahkan pada acara malam ini bisa direalisasikan dan juga masuk dalam skala prioritas Kelurahan Manggarai Selatan. Saya sebagai pendamping Rembuk RW 04 pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak pendamping. Sudah, Pak.